Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan pembahasan soal-soal untuk tes Bapak Ibu dalam menghadapi tes PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita berharap semuanya berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun sehingga aktivitas kita semuanya tidak terganggu. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru mampir di channel Education and Sport ini, dan kepada Bapak Ibu yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya agar informasi-informasi yang disampaikan oleh channel Education and Sport khususnya tentang materi tes PPPK dapat terupdate, bisa langsung Bapak Ibu ketahui. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tes PPPK tahun 2021, seleksi kompetensi bidang SKB bagian ke-39 bagi tenaga pendidik. Berarti bagi para Bapak Ibu guru honorer Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung aja memasuki soal yang pertama. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, D. Lingkungan fisik. Kita lihat Bapak Ibu pembahasannya. Equilibrium adalah kesetimbangan antara asimilasi dan akomodasi, yaitu pengaturan diri. Pengaturan diri Pak Ibu ya, yang perlu untuk mengatur kesetimbangan proses asimilasi dan akomodasi. Maka dengan begitu untuk soal nomor 1 ini, pilihan yang tepat sesuai dengan pembahasan adalah yang pengaturan diri ya, proses pengaturan diri. Berarti yang B isiannya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan equilibrium itu adalah kesetimbangan antara asimilasi dan akomodasi, yaitu pengaturan diri mechanical self-regulation yang perlu untuk mengatur kesetimbangan proses asimilasi dan akomodasi. Dengan begitu, sekali lagi maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah B, proses pengaturan diri. Kita lihat lagi Bapak Ibu soal yang nomor 2. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan salah satu dari 9 tahap pengolahan atau proses kognitif atau disebut juga dengan fase-fase belajar? Yang A, sebelum proses pembelajaran berlangsung, didengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Yang B, pada waktu belajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C, Pak Anto mengutamakan kualitas penetapan
dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. D. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dengan siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Di karena soalnya tentang fase-fase belajar ada 9. Oke, berarti kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Satu persatu mengenai fase-fase belajar tersebut. Sini ada 9 fase dalam belajar. Yang pertama, membangkitkan perhatian. Membangkitkan perhatian ini yaitu kegiatan paling awal dalam pembelajaran adalah menarik perhatian siswa agar siswa mengikuti kegiatan belajarnya dari awal sampai pelajaran berakhir. Berarti ini membangkitkan ya Bapak Ibu. Membangkitkan minat belajar siswa ini sebenarnya atau membangkitkan perhatian siswa ini banyak sekali. Contohnya, banyak sekali yang dilakukan oleh guru. Salah satunya, ya tadi bisa dengan diputarnya sebuah rekaman, sebuah rekaman drama kepada siswa. Itu salah satunya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut dulu sebelum kita bahas mengenai ininya, kita lanjut dulu yang kedua. Fase yang kedua yaitu memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa. Memberikan tujuan pembelajaran kepada siswa ini agar siswa mempunyai pengharapan dan tujuan selama belajar. Maka pada siswa perlu dijelaskan tujuan apa yang akan dicapai selama pembelajaran. Dan kita harus jelaskan pula manfaat dari materi yang akan kita berikan bagi siswa serta tugas-tugas yang harus siswa selesaikan selama pembelajaran. Nah, itu merupakan pemberitahuan dan kegunaan atau manfaat dari tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yaitu merangsang ingatan pada materi prasyarat. Merangsang ingatan pada materi prasyarat ini bila siswa telah memiliki perhatian dan pengharapan yang baik pada pelajaran. Jadi, kalau anak sudah mempunyai perhatian yang baik, pengharapan yang baik pada pembelajaran, guru perlu mengingatkan agar pada siswa tentang materi apa saja yang telah dikuasai sehubungan dengan materi yang akan kita ajarkan atau yang akan guru ajarkan. Oke, Bapak Ibu ya, itu untuk merangsang ingatan. Kemudian menyajikan bahan perangsang. Menyajikan bahan perangsang ini yaitu menyajikan bahan kepada siswa berupa pokok-pokok materi yang penting yang bersifat kunci-kuncinya. Oke, itu yang keempat Bapak Ibu ya. Yang kelima memberi bimbingan. Yang kelima memberi bimbingan belajar. Bimbingan belajar diberikan dengan tujuan untuk membantu siswa agar mudah mencapai tujuan pelajaran ya atau kemampuan-kemampuan yang harus dicapai pada akhir pelajaran. Kemudian yang keenam menampilkan unjuk kerja. Berarti ini siswa Bapak Ibu ya, menampilkan unjuk kerja. Kenapa harus ditampilkan unjuk kerja ini? Agar atau untuk mengetahui apakah siswa telah mencapai kemampuan yang diharapkan. Maka mintalah kepada siswa untuk menampilkan kemampuan dalam bentuk tindakan yang dapat kita amati, yang dapat guru amati. Kemudian untuk yang nomor 7, memberikan umpan balik, feedback Bapak Ibu ya. Memberikan umpan balik ini merupakan fase belajar yang terpenting. Tujuannya agar dapat menghasilkan hasil yang terbaik atau mendapatkan hasil yang terbaik
Umpan balik diberikan secara informatif dengan cara memberikan keterangan tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai oleh siswa. Dan yang ke-8, menilai unjuk kerja. Sudah siswa tampilkan, baru kita nilai. Merupakan peristiwa pembelajaran yang bertujuan untuk menilai apakah siswa sudah mencapai tujuan apa belum. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, meningkatkan retensi. Peristiwa pembelajaran terakhir yang harus dilakukan guru adalah berupaya untuk meningkatkan retensi dan alih belajar. Oke, Bapak Ibu, dengan demikian seperti yang tadi awal saya berikan, nah untuk soal yang nomor 2 ini yang sesuai adalah dengan memberikan atau memutar rekaman video sosial ya untuk membangkitkan perhatian siswa agar siswa lebih fokus lagi terhadap pelajaran yang akan kita berikan. Salah satunya di sini pilihan yang tepat adalah dengan memberikan atau memperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Karena kalau waktu belajar ini kan sudah ada ini lagi Bapak Ibu ya. Memberikan kualitas tidak termasuk dari sini. Oke Bapak Ibu, jadi yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diberikan oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti ini disebut cara belajar dengan A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, D. Belajar menghafal. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya, sesuai dengan sebuah penemuan para ahli ya menurut Ausubel, belajar bermakna adalah belajar yang disertai pengertian. Belajar bermakna akan terjadi apabila informasi yang baru diterima siswa mempunyai kaitan erat dengan konsep yang sudah ada atau yang sudah diterima siswa sebelumnya dan tersimpan dalam struktur kognitifnya. Informasi baru ini dapat juga diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkan dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Cara belajar seperti ini disebut cara belajar menghafal. Jadi, sesuai dengan soal dan pilihan, dalam ini kan soalnya dalam proses belajar, pembelajaran, informasi yang diterima tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Berarti di sini tanpa menghubungkan konsep tersebut dengan pengetahuan yang ada. Berarti dengan demikian maka isian yang tepat untuk soal yang nomor 3 adalah belajar menghafal. Atau D isiannya Bapak Ibu ya, belajar menghafal. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 4. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut kecuali. Nah, kalau ada kecuali, sekali lagi berarti ini pilihannya yang kurang tepat, yang salah Bapak Ibu ya, yang tidak sesuai dengan penerapan teori belajar Brunner. Yang A, membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. Yang B, memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. Yang C, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Yang D, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Menurut Brunner, dalam proses belajar dapat dibedakan ada 3 fase atau 3 episode, yaitu yang pertama, informasi. Informasi dalam tiap pelajaran kita peroleh sejumlah informasi, ada yang menambah pengetahuan
Jadi informasi yang kita peroleh ini atau yang siswa peroleh ini ada yang menambah pengetahuan yang telah dimilikinya, ada pula yang memperhalus, ya, yang dia sudah tahu tapi belum ini-inian. Dengan adanya informasi ini, pengetahuannya lebih halus lagi, lebih kuat lagi, atau lebih dalam lagi. Ada pula informasi yang bertentangan dengan apa yang telah dia ketahui. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, transformasi. Transformasi ini, informasi ini harus dianalisis, diubah atau ditransformasi ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Dalam hal ini, bantuan guru sangat diperlukan. Jadi, tanpa adanya bantuan guru, maka transformasi ini tidak akan terjadi. Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiganya atau fase yang ketiganya atau episode yang ketiganya, evaluasi, yaitu pengkajian atau pengetahuan ya, pengkajian pengetahuan. Evaluasi kemudian kita nilai hingga manakah pengetahuan yang kita peroleh atau yang siswa peroleh, dan transformasi itu bisa dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain. Dengan demikian, maka yang tidak sesuai adalah yang C, ya. Mendiskusikan. Dari ketiga fase ini tidak ada kata mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Gak ada satupun Bapak Ibu ya. Berarti yang kurang tepat isian dari nomor 4 yang ini ya. Oke, kecuali yang mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa itu tidak termasuk proses belajar mengajar menurut Brunner. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning, stimulus, dan respon. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini, artinya A. Mempelajari perilaku manusia di masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan. Berarti kalau yang A ini dia mempelajari masa lalu untuk mengetahui, untuk memprediksi, untuk meramal masa depan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, yang A. Kemudian yang B, mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku masa lampau. Itu ya. Berarti mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku manusia tersebut di masa lampau. Yang C-nya, mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan saat ini. Ya. Dan yang D, mempelajari perilaku manusia masa kini untuk dibandingkan dengan perilaku manusia masa lalu. Oke, kita lihat. Pembahasannya ada 7 sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada 7. Perbedaan antara aliran behavioristik dan aliran kognitif adalah yang pertama, kalau aliran behavioristik mementingkan pengaruh lingkungan, sedangkan kognitif mementingkan apa yang ada dalam diri. Yang pertama tuh. Yang kedua, behavioristik ini mementingkan bagian-bagian, sedangkan kognitif mementingkan keseluruhan. Yang ketiga, behavioristik mengutamakan peran reaksi, sedangkan kognitif menguatkan fungsi kognitif. Yang keempat, behavioristik hasil belajar terbentuk secara mekanis. Dalam teori kognitif lain, terjadi kesinambungan dalam diri. Yang kelima, dalam teori behavioristik dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Sedangkan kognitif tergantung pada saat ini. Tidak dipengaruhi oleh masa lalu, ya.
tapi tergantung pada saat ini. Kemudian yang keenam, behavioristik mementingkan pembentukan kebiasaan, sedangkan kognitif mementingkan terbentuknya struktur kognitif. Dan yang terakhir, behavioristik ini memecahkan masalah dilakukan dengan cara trial dan error. Trial and error, sedangkan kognitif untuk memecahkan masalah didasarkan pada insight. Oke, dengan begitu kita lihat tadi ada ya. Yang paling tepat adalah mempelajari perilaku masa kini untuk keadaan saat ini. Ya, saat ini. Berarti di sini letaknya dia. Tergantung pada saat itu ya. Nah, jadi kalau bukan masa lalu, pengaruhnya bukan dari masa lalu, saat ini mempengaruhi. Untuk saat ini, untuk tergantung pada saat ini. Oke, Bapak Ibu, jadi yang tepat adalah yang C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Bukan untuk masa lalu, bukan untuk masa depan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Soal nomor 6. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar, insight, kognitif, conditioning, dan konektinisme. Oke, kita lihat pembahasannya satu-satu Bapak Ibu ya. Langsung aja kita ke intinya aja Bapak Ibu ya. Teori kognitif telah lebih mementingkan proses daripada hasil. Lagi ya. Jadi teori kognitif ini mementingkan proses, bukan hasilnya yang dia lihat, tapi prosesnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Dengan begitu, maka untuk soal nomor 6 ini, suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Yang ini Bapak Ibu ya. Nah, membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Maka tujuan ini sesuai dengan teori belajar kognitif. Isian nomor 6 adalah yang B. Nomor 7 lagi. Proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara A. tiba-tiba, B. tidak terkendali, C. bertahap, D. terkendali. Oke, kita lihat ya. Menurut Guthrie, lupa disebabkan oleh munculnya respon alternatif dalam suatu pola stimulus. Setelah pola stimulus menghasilkan respon alternatif, pola stimulus itu kemudian akan cenderung menghasilkan respon baru. Jadi menurut Guthrie, lupa pasti melibatkan proses belajar baru. Contohnya, seseorang misalkan sebagai berikut. Seseorang yang belajar tugas A dan kemudian belajar tugas B. Lalu diuji untuk tugas A. Tuh, orang yang kedua atau orang lainnya belajar tugas A tetapi tidak disuruh atau tidak belajar tugas B.
hanya tugas A. Ulang lagi ya, yang pertama dia belajar tugas A, kemudian belajar tugas B, diuji, tapi diujinya tugas yang A. Kalau yang kedua, dia belajar tugas A, tidak diajarkan tugas B. Dan kemudian diuji tugas A. Kita sudah mengerti Bapak Ibu ya. Berarti otomatis yang paling paham adalah yang B. Karena yang A dia sudah dikasih tugas A, kemudian tugas B yang dikasih ujinya adalah dari tugas A. Otomatis dia banyak yang lupa. Oke Bapak Ibu ya. Jadi tampak bahwa secara umum akan ditemukan bahwa orang pertama mengingat tugas A lebih sedikit ketimbang orang kedua. Jadi tampak bahwa mempelajari hal baru atau tugas B telah mencampuri retensi dari apa yang dipelajari sebelumnya atau tugas A. Pendapatnya adalah bahwa setiap kali mempelajari hal yang baru, maka proses itu akan menghambat sesuatu yang lama. Dengan kata lain, lupa disebabkan oleh intervensi. Tak ada intervensi, maka lupa tidak akan terjadi. Dengan kata lain, maka untuk pilihan soal nomor 7 ini, proses lupa pada diri seseorang menurut Gerti terjadi secara bertahap. Tidak sekonyong-konyong, tidak tiba-tiba ya, pasti ada tahapan-tahapannya. Oke Bapak Ibu, yang cocok adalah yang C. Soal ke-8, pada dasarnya teori belajar behavioristik sangat menekankan pada, tadi sudah kita bahas ya, A. Proses belajar, B. Perkembangan siswa, C. Hasil belajar, D. Kepandaian siswa. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dengan respon atau tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar jika ia menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Karena dalam teori belajar behavioristik ini, yang ditekankan adalah perubahan tingkah laku. Kita lihat ya yang poin 1, dalam teori belajar behavioristik yang ditekankan bukan proses belajar. Ya, bukan proses belajar. Kalau ini proses berarti ini kurang tepat ya. Ini sudah salah nih. Oke, dalam teori belajar behavioristik bukan hasil belajarnya. Ini ada hasil, berarti ini kurang tepat juga. Kemudian, dalam teori belajar behavioristik bukan kepandaian. Nah, ini kepandaian berarti kurang tepat juga. Berarti yang tepat adalah yang B. Perkembangan siswa. Oke. Soal nomor 9. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dengan teori klasikal conditioning dari Pavlov. Yang B, konektivisme dari Thorndike. Yang C, behaviorisme dari Watson. Yang D, operant conditioning dari Skinner. Oke, kita lihat. Teori pembiasaan klasikal atau classical conditioning. Ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov. Beliau lahir pada tahun 1849 dan meninggal pada tahun 1936. Ya, berarti dari 1849 sampai 1936. Beliau adalah seorang ilmuwan besar
dari Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada tahun 1909. Pada dasarnya, classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Beberapa hukum pengkondisian antara lain: 1. Kepunahan, penghapusan, pemadaman, extinction. Nah, seperti ini. Kan sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Itu sudah bisa jawab, tapi dapat kita lanjut Bapak ya. Yang kedua, generalisasi stimulus. Generalisasi stimulus. Ada juga di sini dah di penjelasan. Terus pemilahan, diskriminasi. Terus tingkat pengkondisian yang lebih tinggi. Jadi yang soal nomor 9 ini, kondisi extinction ini atau penghilangan ini dikenal dalam teori classical conditioning dari Pavlov ya. Dari Pavlov yang ini Bapak Ibu ya. Dari Pavlov. Berarti isiannya untuk soal nomor 9 adalah yang A. Classical conditioning dari Pavlov. Soal yang terakhir untuk bagian ke-39 ini, belajar menurut Bell Gladler adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seseorang sedang bersekolah, B. Dari bayi sampai tua, C. Pada waktu siswa sudah siap, D. Pada waktu seseorang sedang belajar. Kita lihat Bapak Ibu ya. Menurut Bell Gladler dalam Udin S. Winata Putra 2008, pengertian belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, skill, dan attitude. Kemampuan atau kompetensi, keterampilan, skill, dan sikap attitude tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari masa bayi sampai tua, melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Oke, dengan begitu kita bisa langsung ambil kesimpulan untuk soal nomor 10 ini. Belajar menurut Bell Gladler ada proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung dari bayi sampai hari tua atau sampai tua. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya bahas untuk bagian ke-39 ini. Kita berlanjut nanti ke bagian 40. Silahkan, kita masih tetap SKB Bapak Ibu ya. Karena SKB ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus kita kuasai. Karena banyak unsur-unsur dari para tokoh-tokoh pendidikan dunia. Oke Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah memperhatikan, menonton, kemudian mengklik like dan subscribe-nya. Karena dengan klik like dan subscribe tersebut merupakan suatu modal utama bagi kami channel Education and Sport ini tetap eksis, memberikan pengetahuan, memberikan pembahasan kepada Bapak Ibu mengenai soal-soal untuk PPPK tahun 2021 ini. Dan jika Bapak Ibu merasa bahwa video ini berguna bagi Bapak Ibu, silahkan share. Jangan ragu untuk men-share, biar informasi ini bisa diketahui oleh orang banyak. Kita berbagi ilmu beramal, walaupun sebiji zarah, maka akan tertulis. Oleh karena itu, silahkan share video ini, mudah-mudahan kawan-kawan kita yang membutuhkan
bisa membukanya dan mempelajarinya. Ya, bisa Bapak Ibu share melalui media sosial dengan cara di bawah video ada tulisan dibagikan, tinggal Ibu klik aja dibagikan, kemudian muncul tampilan media sosial yang akan Ibu share. Kalau ke Facebook, tinggal klik aja lah tulisan atau lambang Facebooknya. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.